Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di doa pagi ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita nanti berdoa, saya rindu untuk sharing sedikit tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, bahkan mungkin di saat kita kemudian membayangkan apa yang kita rindukan di dalam hidup ini, saya teringat ada satu satu pernyataan dari Raja Daud, ya, dikatakan bahwa hanya satu hal yang dia inginkan, yang dia minta dan dia inginkan, yaitu diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dalam seumur hidupnya. Bapak Ibu, ternyata ada satu hal yang betul-betul dirindukan oleh setiap kita, oleh orang yang mengenal Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang selaras dengan itu, Bapak Ibu, di Mazmur 90 ayat 17, di situ katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari sekian tulisan Mazmur di kitab Mazmur, Bapak Ibu, mayoritas ditulis Raja Daud, ada juga Salomo, kemudian ada juga Agun. Tetapi ada satu hal yang di Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, oleh hamba Tuhan Musa, Nabi Musa. Nah, di situ berbicara tentang doa dan permohonan. Nah, Musa ini termasuk menjadi salah satu hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan ini Mazmur ini disepakati oleh banyak hamba Tuhan, itu tulis sekitar 38 tahun, ya, tahun ke-38 sebelum masuk ke Tanah Kanaan yang tahun ke-40, Bapak Ibu. Nah, ada satu yang menarik waktu saya merenungkan dan membaca ayat ini. Di situ katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkan itu. Bapak Ibu, ada satu menarik, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat besar perannya atas hidup kita, Bapak Ibu. Waktu saya melihat definisinya, kemurahan Tuhan itu sepertinya seperti kebaikan Tuhan yang diberikan melimpah dan terus-menerus. Jadi kemurahan Tuhan itu satu kebaikan Tuhan, satu hal yang sangat baik yang diberikan Tuhan, melimpah dan terus-menerus. Dan itu Tuhan alirkan ke hidup kita, tiada henti, Bapak Ibu. Jadi itu semacam anugerah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena memang itu Tuhan berikan dengan sangat melimpah. Murah bukan berarti diobral, Bapak Ibu. Murah bukan berarti sesuatu yang tidak bernilai harganya, tetapi sangat bernilai, sangat prestisius. Sesuatu yang lahir dari Allah sendiri itu sangat luar biasa. Dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, anak-anak Tuhan. Nah, ada dua hal, Bapak Ibu, dari ayat ini yang kita bisa renungkan bersama untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Terlebih untuk kita nanti menjalankan 115 kali, Bapak Ibu. Pertama dikatakan bahwa kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Kemurahan Tuhan. Hal pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita syukuri dan kita perlu sadari bahwa kemurahan Tuhan itu nyata atas kita sebetulnya. Nyata atas kita. Nah, kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa itu, salah satunya yang paling besar dan itu menjadi titik awal dari semuanya adalah kemurahan Tuhan itu sudah nyata atas pribadi Yesus. Yesus Kristus menjadi pribadi yang membuka kemurahan Tuhan itu semakin nyata atas kita. Di situ dikatakan di Titus, karena ini Bapak Ibu sudah baca ya, memang ini saya potong. Titus 3 ayat 4 ya, sampai 6. Dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah,
juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Wow. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kemurahan Allah itu bisa mengalir atas orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan atau manusia kalau tidak ada Yesus Kristus yang mati di kayu salib menjadi juru selamat kita. Dan itu menjadi pintu masuk bagi segala sesuatunya. Makanya betul firman katakan, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran hidup. Jadi tidak ada sesuatu yang terbuka yang dari Allah yang bisa mengalir kepada manusia tanpa Yesus Kristus. Dan Yesus sudah membuka jalan itu. Dan yang menarik Bapak Ibu, disitu katakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Waktu saya merenungkan frase atas kami ini, ada satu yang kemudian membuat roh hati saya meledak Bapak Ibu. Disitu katakan atas kami itu sepertinya Roh Kudus nyatakan begini. Di saat kita semua terima Yesus, lahir baru, mengucapkan Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan selamat saya pribadi, menjadi Tuhan dan selamat saya pribadi, masukkan diriku. Maka saat itu, biar ada satu kemurahan Tuhan yang kebuka. Saya memiliki keyakinan Bapak Ibu, hanya orang yang di dalam Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus, menjadi pintu masuknya, maka di atasnya itu ada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Makanya di Mazmur 23 ayat 6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi di saat ini di dalam gambaran kebodohan saya, jadi di saat misalkan saya mengaku Yesus Kristus, saya lahir baru terima Yesus, maka surga langsung mensahkan itu. Dan ada satu kemurahan Tuhan disetting di atas saya. Jadi atas kami itu seperti satu naungan yang disetting langsung saat itu secara ilahi ada di atas kepala kita yang percaya. Dan kemurahan ini akan ada di atas kepala kita terus menerus melimpah mengikuti kemana kita ada. Di gambar itu kalau misalkan Bapak Ibu saya punya anak, misalkan saya pergi sama anak saya, kemudian hujan, saya jalan kaki sama anak saya pegang payung, maka anak saya akan terlindung dari hujan karena ada payung di atas kepalanya. Kalau anak saya kemudian lari ke kanan, saya akan ikuti dan payung itu akan ikuti dia. Dia ke depan, maka payung itu saya akan berupaya untuk payung itu ada tetap di atas kepalanya. Supaya apa? Supaya tidak kehujanan. Dan itu menjadi gambaran kemurahan Tuhan atas kita. Saat kita mengaku Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamatku. Maka langsung saat itu ada satu settingan, ada satu fondasi, satu tiang-tiang, gampangnya begitu, satu perlindungan di atas kepala kita yang namanya kemurahan Allah. Dan itu selalu mengikuti saya. Setiap kita orang yang percaya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi dimanapun saya berada, kemurahan Tuhan itu ada. Bapak Ibu di gambar ini saya coba nyari, dan ini saya ketemu gambar cucu dari mantan Bapak Presiden kita, Jan Etes Bapak Ibu. Saya yakin waktu Bapak Presiden, waktu itu Bapak Joko Widodo dilantik menjadi presiden, maka saat itu pihak pemerintah, pihak negara langsung menghadirkan pas pampres tidak cuma atas Bapak Widodo, Pak Joko Widodo, tetapi juga seluruh keluarganya, termasuk Jan Etes anak atau cucunya. Langsung ada perlindungan, ada penjagaan yang berlapis karena dia cucu presiden, apalagi anak presiden. Bapak Ibu Saudara, bisa kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, maka saat itu kerajaan surga menetapkan ada perlindungan kemurahan Tuhan, ada aliran kemurahan Tuhan mengalir atas kita, dan itu terus ada. Bukan karena kita baik, bukan karena mungkin kita orang yang memiliki sesuatu, tetapi karena status kita anak-anak. Ada perlindungan, ada proteksi, ada logistik kemurahan Allah
kebaikan demi kebaikan Allah mengalir atas hidup kita. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu, ini akan terus mengalir atas kita. Next. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di gambar berikutnya ini, saya coba nyari gambarnya tetapi saya hanya menemukan ini. Mungkin cukup mewakili. Ini kalau di bangsa Israel dahulu keluar tanah Mesir, maka ada tiang awan, tiang api Bapak Ibu. Nah, tiang api ini, saya pernah membayangkan satu padang gurun yang demikian datar dan tidak ada pohon. Kemudian ada sekelompok orang itu lewat dan di sana ada tiang awan, tiang api. Tiang awan yang melindungi dari panas dan tiang api yang menerangi dalam kegelapan. Sehingga saya yakin bangsa-bangsa saat melihat itu, maka mereka akan gentar karena ada sesuatu yang lewat menyertai bangsa Israel. Dan itu, saudara saya, lebih dahsyat lagi, Immanuel menyertai kita. Kemurahan Tuhan menjadi tudung bagi kita, seperti tiang awan, tiang api. Dan yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, bahwa di situ katakan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Bapak Ibu, yang kedua adalah kemurahan Tuhan itu menyempurnakan kita. Menyempurnakan semua yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian ada kata atau pengulangan atau frase yang diulang dalam Alkitab, itu cukup menarik. Berarti Tuhan memberikan satu peneguhan, satu perhatian bahwa ada satu yang penting yang mau disampaikan. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur. Kemurahan Tuhan tidak cuma menjadi logistik untuk mengalir kebaikan Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan itu meneguhkan perbuatan tangan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, disempurnakan oleh Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Di 2 Tesalonika 1:11 katakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menanggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Menyempurnakan kehendak, baru kehendak untuk kita berbuat baik, Allah sempurnakan. Apalagi pekerjaan iman kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan di dalam kemurnian, ketulusan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan. Mungkin itu potensi gagal, itu mungkin tidak sempurna, tetapi di saat kita dalam penyerahan Tuhan, maka kesempurnaan itu jadi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan oleh gereja, dipercayakan oleh perusahaan atau apapun, saat kita melangkah dalam nama Yesus, maka count atau penyempurnaan Tuhan, penegakan Tuhan atas apa yang kita kerjakan, itu pasti jadi. Dan itu menyempurnakan semuanya. Jika kita tidak pernah takut. Satu kali pernah anak saya gambar dan gambarnya coret-coretan dan itu lewat garis dan tidak serasi. Tapi kemudian dia bilang capek ya, kemudian dia tidur. Dan kemudian saya mencoba menatanya dan akhirnya saya tata kembali, hasilnya menjadi bagus. Itu menjadi gambaran Allah menyempurnakan kita. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama. Allah lewat kemurahannya melingkupi Bapak Ibu Saudara saya. Satu kali cukup mengejutkan bagi saya dan itu pertama kali bagi saya, bagi kami untuk satu kali dikontak, kemudian ada satu orang anak Tuhan mengatakan, Pak ini minta tolong bisa ke rumah saya karena sapi saya sakit. Lemai kenapa sapinya? Ya minta tolong Pak doakan sapi saya. Sudah periksakan ke mantri, sudah Pak, sudah sekitar 5 hari kemarin tapi tidak ada perubahan. Dan akhirnya dengan keberanian karena saya belum pernah dalam sejarah saya untuk mendoakan hewan, apalagi sapi. Dan saat itu kemudian malam itu kita ke sana dan kami doakan sapinya besar sekali dan puji Tuhan pemiliknya juga mengalami Tuhan. Bahkan kemudian dia mengatakan, Pak jangan pulang dulu Pak, ini sekali rumah saya didoain. Karena kebetulan rumahnya ini ada sesuatu Bapak Ibu, karena itu orang tuanya itu dukun terkenal di salah satu di Jepara, di satu desa. Dan kita doain, kita urapi semua itu. Dan kemudian setelah kita doakan, ternyata ada satu keluarga sudah menunggu untuk didoakan. Dan kemudian kita berangkat ke keluarga itu, saya pikir sudah selesai, ternyata ada satu keluarga lagi minta untuk didoakan. Dan puji Tuhan, semua bisa terlayani. Dan sekitar 7
7 sampai 8 orang lahir baru terima Yesus. Memang dia sudah Kristen, tetapi diperbarui lagi. Karena kemurahan Tuhan harus kita bagikan. 115 kali akan semakin terjadi karena kemurahan Tuhan ada atas kita dan kita bagikan ke sesama. Amin.